Wah, gimana nih rasa kopinya? Enak ya, mantap ya. Emang kalau ngopi tuh memang selalu enak ya. Ya, apalagi kumpul bareng teman-teman. Iya. Ya. Kira-kira gimana sodakonya? Sudah kesenyuman aja. Sudah kesenyuman. Ya, baik, kita sama permisa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Kiswah Female TV 9 yang sekarang kita bisa duduk bersama adik-adik, yang kali ini kita akan berdiskusi bersama dengan tema yang tadi sempat kita bicarakan sebelum ini ya. Kita asyik membahas yang namanya anak muda yang suka ngopi, nongkrong. Nah, terus kemudian kita match-kan sama apakah kita sudah meruntuhkan kewajiban kita sodako atau kesunahan kita sodako dan keharusan kita untuk bersodako. Kira-kira lebih gencar mana antara ngopi dan juga sodako atau sedekah? Nanti kita diskusi bersama. Mungkin kita awali dengan cerita. Ada yang ingin bercerita mungkin tentang permasalahannya terkait. Jadi gini, kita kan sebagai mahasiswa tentunya tidak lepas dari yang namanya kopi, warkop atau kafe itu sudah menjadi bagian lah dari kehidupan mahasiswa. Nah, di situ kan tentunya ketika kita dalam ngopi itu tidak hanya kita nongkrong-nongkrong saja, di situ di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang positif tentunya, seperti memasarkan tugas atau diskusi atau juga rapat organisasi. Nah, ketika di situ sebenarnya kita kan akan mengeluarkan uang untuk membeli secangkir kopi ataupun makanan lain. Nah, itu gimana sih kita sebagai mahasiswa kan tentunya juga ingin gitu, selain kita ngopi-ngopi saja, tapi kita ingin juga bersedekah. Nah, gimana caranya menyeimbangkan antara ngopi dan sedekah itu sesuai dengan kapasitas kita sebagai mahasiswa. Iya, tentunya. Ya, jadi gini ya. Kita memang apalagi status kita sebagai mahasiswa dengan lingkungan yang berbagai macam bentuknya atau universal, berbagai macam teman-teman kita, apalagi kalau kita kuliah di ranah lingkungan kampus yang berbasis umum dan lain sebagainya, fenomena-fenomena tentang nongkrong, kopi di ranah mahasiswa itu memang hampir menjadi sebuah keharusan harus kita lakukan. Ya, yang di sini yang perlu kita tekankan, kalau kita bermajiskan kepada agama Islam atau hukum-hukum yang ada dalam agama Islam, ngopi dan juga nongkrong itu tidak dilarang. Kita miskan adalah bersilaturahim, sama halnya kita bersilaturahim. Cuma medianya, mungkin di tengah-tengah silaturahim ini kita bisa sambil minum kopi, sambil makan makanan ringan, sambil minum teh dan lain sebagainya. Ya, akan tetapi yang menjadi permasalahan saat ini ya, masa-masa sekarang, anak-anak muda sekarang atau pemirsa di luar sana yang masih menjadi sebuah agenda ngopi itu adalah agenda wajib. Dan karena kewajiban itu yang menganggap agenda ngopi, agenda nongkrong itu wajib, akhirnya hal-hal yang seharusnya dilakukan, hal-hal kebaikan yang harus kita seimbangkan dalam berperilaku, itu kita tinggalkan dan kita lupakan. Nah, seperti itu. Ya, ngopi itu nggak dilarang. Kita sekarang ngopi buktinya, ya, kita sambil minum, ngopi di hotel yang suasananya sangat asri, ya. Kita nggak ngelarang itu, ya. Tapi yang perlu ditekankan, ngopi jalan, tapi perbuatan amal yang lainnya juga jalan. Jangan sampai kita asyik ngopi, asyik nongkrong, kita melupakan hal yang memang diharuskan untuk kita. Apa? Sodako. Ya, jangan lupa. Ngopi jalan, sodako harus jalan. Wong dibuat beli kopi lo mampu, kuat, ya. Apalagi kalau ngopinya bukan di angkringan-angkringan warung yang harganya 3.000, 5.000. Ya, misalnya ngopinya sampai di kafe, nggak mungkin harganya kopi di kafe 5.000. Ya, mungkin 25.000, 30.000, 50.000 dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Tapi ketika kita mengeluarkan biaya untuk bersedekah, rasanya berat sekali. Benar nggak? Iya. Ya, mau ngeluarin duit dari dompet, mau ngasih ke orang 50.000,
masuk keluar, mau keluar masuk keluar, akhirnya masuk lagi ke lagi. dompet, nggak jadi dikeluarkan ya, gitu dan lain sebagainya. Jadi ketika kita dalam hal melakukan kegiatan ngumpul bareng teman-teman, apalagi anak-anak aktivis ya, yang ranahnya adalah harus sering-sering bercengkrama, harus sering-sering ngobrol dengan teman-teman yang ada di kampus, maka nggak masalah, ngopi nggak masalah, nongkrong nggak masalah, asalkan kita selipkan ya di dalam perkumpulan kita itu, duduk bersama kita ini jangan sampai menjadi duduk bersama yang maldorot ya, duduk bersama yang akhirnya menjatuhkan orang lain, membullying orang lain, duduk bersama ngopi bersama yang akhirnya melupakan kewajiban kita, waktunya sholat kita nggak sholat ya, duduk bersama ngopi bareng teman-teman terlalu asyiknya akhirnya kita riba ngomongin sana sini. Kalau sudah hatam si A, si B dibahas, B sudah hatam juga si C dibahas, iya sampai si Z dan lain sebagainya. Kok sangat pengalaman sekali sepertinya ini ya. Jadi seperti itu. Jadi terus bagaimana kalau kita agar kehidupan kita menjadi berkah, kehidupan kita itu harus seimbang dalam hal yang namanya dunia dan ukhrawi. Jangan lupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat amal jariah yang nanti menjadi perhitungan di akhirat. Salah satunya sodaqah. Idza mata ibnu Adam inqata'ah amaluhu illa min salasa. Au sodaqatin jariyah. Au ilmu yang kemudian awaladun sholih yad'ulah. Jadi ketika anak Adam ini wafat, katanya Rasulullah, semua amal ibadahnya itu putus, inqata'ah, putus. 3 hal yang tidak terputus hingga nanti ketika kita sudah wafat. Yang pertama, sodaqah jariyah. Loh, sodaqah jariyah nomor 1 loh Mbak, di situ di hadisnya diterangkan, bukan ngopi. Contoh ngopi jariyah ya, apalagi nongkrong jariyah ya, apalagi riba jariyah, nggak ada. Tapi sedekah jariyah, walaupun kita sudah meninggal, kita sudah berada di alam barzakh, kita sudah di akhirat, amal sedekah kita yang kita berikan ini bisa menjadi tabungan yang mengalir. Tabungan akhirat yang mengalir. Orangnya sudah meninggal, tapi amalnya terus berjalan. Ya, tapi kalau ngopi ini nggak ada hubungannya tentang masalah akhirat. Tapi hubungan kita hablum minan nas, duniawi. Dan ini memang perlu sesekali. Asalkan jangan sampai kita ngopi akhirnya kita meninggalkan kewajiban kita. Kita ngopi sedekahnya ketinggalan. Kita ngopi sedekahnya berat. Ngopi jalan, sedekah jalan. Sulit memang menyeimbangkan. Ya, sulit. Tapi harus kita latih jiwa dermawan kita, jiwa sedekah kita harus kita latih, ya. Tapi dengan catatan sedekah yang sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita mahasiswa, kalau adik-adiknya ini mahasiswa, yang sesuai dengan kapasitas mahasiswa, ya, semampunya. Kita pertimbangkan, kita ngopi di kafe mampu bayar 50.000, berat nggak kira-kira? Nggak berat kalau pas kumpul sama teman-teman, benar nggak? 35.000, kita nggak berat kalau buat beli kopi 1 gelas, ya. Tapi kalau mau masukin uang 30.000 ke dalam jariahnya masjid, amal kotak masjid, kotak amalnya masjid, berat nggak? Berat. Antara iya tidak. Misalnya di dompet tinggal 30.000 doang. Ada 2 jadwal nongkrong bareng teman dan jadwal ngopi sareng. Ngopi bareng, ya. Terus kita lihat kotak amal, waduh, kira-kira uang 30.000 rupiah ini buat ngopi apa masuk kotak amal? Ngopi. Ya, itu yang harus kita perbaiki, itu yang harus kita tata lagi ya hati kita, agar kita menjadi sosok pemuda, sosok perempuan yang memiliki hati yang lapang dalam memberi. Ya, tadi sudah ditekankan dalam hadisnya Rasulullah, sedekah jariyah itu adalah satu amalan yang terus mengalir. Amalan yang tidak terputus walaupun kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi coba kita belajar bersama. It's okay kita ngopi, it's okay kita nongkrong, tapi it's okay juga kita sedekah. Ya.
It's okay kita bercengkrama bersama teman-teman, tapi it's okay kita harus juga bisa bercengkrama dengan perbuatan-perbuatan baik dan juga bersedekah. Ya, jangan sampai uang kita habis hanya untuk membeli kopi. Kopi ini bukan fardu ain loh ya. Bukan wajib loh ya. Ya, yang wajib itu ibadah kita, mahdho. Dan begitu pula sodako itu ada sodako, ada bisa menjadi sodako hukum yang wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Tentunya para pemirsa tetap di Kiswah Female. Terima kasih pemirsa Kiswah Female dan Kiswah TV 9 Nusantara. Dan kita tetap masih istiqomah, masih menyaksikan diskusi kita bersama adik-adik mahasiswa luar biasa. Masih dengan tema tentang ngopi versus sodako. Jadi gini, tadi saya sempat membahas di segmen sebelumnya, kalau kita melakukan kegiatan ngopi, kegiatan yang ngumpul bareng, nongkrong bareng, tidak masalah. Tapi yang penting tidak sampai meninggalkan hak-hak kewajiban kita dalam beribadah. Ya, harus mempertimbangkan mana yang lebih manfaat, mana lebih keharusan. Ya, seberapa besar manfaat yang kita dapatkan ketika kita kumpul bersama teman dan juga ngopi bersama. Kemudian dalam hal sodako, sodako itu adalah sesuatu perbuatan yang dijanjikan oleh Allah, sebuah amalan yang tidak bisa terputus walaupun kita sudah kembali kepada Allah atau wafat. Makanya ini jadikan amalan istimewa, amalan favorit dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai tadi kita tekankan lagi, karena kita terlalu sering membeli kopi, terlalu sering membeli makanan-makanan tongkrongan, akhirnya kita melupakan hal yang dianjurkan oleh Allah yang berupa sodako. Ada berapa hukum sodako? Ya, sodako itu bersifat wajib, ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah, makruh dan juga haram. Yang bersifat wajib ketika kita menyaksikan seseorang, ya, yang dimana mungkin kalian jalan-jalan di pinggir jalan, ya, jalan-jalan di pinggir jalan ketemu orang yang kelaparan, hampir dia itu kering merontah karena kelaparan. Dia kalau tidak mendapatkan pertolongan, dia bisa saja masuk rumah sakit dan lain sebagainya, meninggal atau dalam hal sebagainya. Padahal kita perjalanan menuju untuk membeli kopi dan nongkrong bersama teman-teman. Uang kita tinggal 20.000 misalnya. Ya, tapi ada sosok orang yang membutuhkan sangat sodakoh kita. Maka di sini hukum sodakoh menjadi wajib. Ya, ketika kalian bertemu dengan kondisi yang seperti itu, maka yang harus kita lakukan bersedekah kepada orang yang sangat membutuhkan tadi. Itu sudah menjadi hukum yang wajib. Kalau sampai tahu hal seperti itu, teman-teman tahu seperti itu, tapi cuma dilewati saja, nah itu menjadi dosa. Ya. Kemudian sunnah, bisa juga sodako itu menjadi sebuah kesunahan yang memang misalnya amal jariah di masjid, kemudian juga menyantuni anak yatim, kemudian juga berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan sesuai dengan kapasitas kita. Ya, itu bisa menjadi hukum sunnah, sodako yang sunnah, ya. Kemudian juga bisa dikategorikan kita misalnya bertemu orang yang memang membutuhkan belas kasihan, tapi tidak terlalu darurat. Ketika kita memberi itu, maka sodako kita bersifat hukum sunnah. Ya, kemudian makruh, ada makruh juga. Ketika kita bersedekah dengan hal yang buruk. Artinya barang yang kita sedekahkan itu dari hal yang buruk, yang tidak baik, yang tidak halal. Ya. Kemudian haram, juga bisa menjadi haram sedekah itu jika barang yang kita berikan itu bisa menjadi perbuatan maksiat kepada orang yang kita beri. Paham maksudnya? Ya. Terus, misalnya kita bertemu anak-anak muda yang misalnya saja nih dalam hal narkoba dan lain sebagainya. Nggak ada dalam dunia narkoba, bersedekah narkoba nggak ada. Kalau ada seperti itu, maka itu sedekah yang hukumnya haram. Ya, memberi yang bersifat bagaimana barang yang kita beri ini bisa menjadi maldharat, bisa menjadi hal yang buruk. Nah, ini maka proses memberi kita atau sedekah kita ini menjadi hukum yang haram. Tergantung para adik-adik mau milih sedekah yang mana. Ada berbagai macam hukum sedekahnya. Ya, tapi yang perlu diketahui, sedekah itu bisa menjadi wajib ketika di antara
teman-teman menyaksikan seseorang atau yang benar-benar orang yang sangat membutuhkan. Kalau kita tidak memberi, maka itu bisa berdampak darurat, sakit, bakal sampai meninggal. Ya, tapi kalau kopi, adakah hukum kopi wajib? Enggak. Adakah hukum kopi sunnah? Ya, kopi tidak ada. Apakah menjadi sebuah hukum tertentu? Tidak. Kira-kira nanti ketika di hari akhir, ketika dalam alam kubur ditanya apakah kamu sudah mengopi? Adakah pertanyaan itu? Tidak ada, ya. Jadi yang ditanyakan adalah hal-hal perilaku yang baik. Akan tetapi perilaku dan juga kegiatan kita mengopi ini biasanya sebagai media dalam bercengkrama, dalam menyambung hubungan-hubungan sesama manusia. Tapi itu bukan bersifat wajib. Tidak harus memaksakan diri. Bilang apa adanya kepada teman-teman. Ya. Bilang apa adanya kepada teman-teman, bagaimana seharusnya kondisi kita. Kalau kita memang belum mampu karena kita mahasiswa, banyak kebutuhan yang harus kita penuhi, jujurlah. Jangan dipaksakan, akhirnya terbawa arus, akhirnya kita menggunakan alokasi dana yang seharusnya bukan untuk itu, akhirnya kita keteteran pendidikan kita. Dan sama halnya, uang yang sudah kita tumpuk untuk bersedekah, akhirnya terbawa untuk apa? Untuk ngopi atau foya-foya. Ya. Baik, Ning, di sini saya ingin bercerita. Ya, gimana? Menanggapi dari kewajiban kita dalam bersedekah. Nah, ketika kita misalnya sama-sama uang 30.000, memasukkan uang 30.000 di masjid, Ya. itu memang sangat berat sekali. Tetapi kalau 30.000 untuk ngopi atau ngafe itu sangat mudah. Nah, bagaimana sih agar kita bisa meningkatkan gitu loh kerelaan kita dalam mengeluarkan uang atau bersedekah agar bisa lebih ikhlas lagi gitu? Ya, memang benar. Problematika kita ketika kita belum terbiasa untuk memberi. Problematika kita ketika kita belum terbiasa untuk memiliki perilaku yang bersedekah, untuk berbagi. Itu semua harus dilatih. Segala hal yang bersifat baik itu memang harus kita paksakan, harus kita biasakan agar bisa teristiqomahkan. Sama halnya dengan sedekah. Kenapa berat? Karena kita belum terbiasa. Kenapa berat? Karena kita memang masih belum terbiasa mengeluarkan uang sekian khusus untuk sedekah. Tapi kenapa tidak berat ketika kita gunakan untuk membeli kopi, ketika kita nongkrong bareng teman-teman? Karena memang di situ sudah biasa kita lakukan, kita sudah terbiasa mengeluarkan uang sekian untuk membeli A, B, C dan lain sebagainya. Ya, dan di samping itu juga perbuatan baik itu godaannya banyak, termasuk hati kita dihinggapi dengan godaan-godaan setan. Daripada masukin di kota amal, mending dibuat jalan-jalan, buat nongkrong, buat beli ini. Nah, itu bentuk dialektika atau problematika kita dalam diri kita harus menyelesaikan itu. Kita harus benar-benar membiasakan diri. Atau mungkin untuk berlatih, dan para pemirsa juga, coba deh setiap hari kita sisihkan khusus tempat untuk sedekah kita. Misalnya ada semacam kayak tempat celengan gitu ya, atau mungkin bahasanya toples dan lain sebagainya. Ada kembalian 500, ada kembalian 500, 1000, 100, kita masukkan di situ. Jadi sedekah kita itu tidak langsung sekaligus, tapi kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Nah, setiap hari sebelum tidur sambil ingat, saya tadi sudah masukkan ke kotak sedekah nggak ya? Ada di tempat kita sendiri, tempat ini kotaknya, bukan langsung ke masjidnya, tapi kita kumpulkan sendiri. Nah, sesuai dengan kapasitas kemampuan mahasiswa, ya. Jadi tidak boleh dipaksakan, jangan sampai sedekah itu malah memberatkan. Ya, jadi coba dibiasakan itu. Coba setiap
harinya 2.000 sudah dimasukkan apa belum, kemudian 500 rupiah, 1.000 uang kembalian receh itu kita masukkan di situ. Setelah sudah agak lama atau 1 minggu 2 minggu, coba kita berikan itu kepada orang lain. Misalnya kita sedekahkan kepada masjid, kepada anak yatim dikasih 2.000 kalau sudah terkumpul. Itu kalau sudah terbiasa, insya Allah akan mudah dan ringan, gitu ya. Nanti kita akan lebih banyak membahas tentang kiat-kiat bagaimana hati kita bisa mudah untuk melakukan sedekah. Kita akan lanjutkan setelah ini. Tetap di Kiswa Female. Terima kasih Bapak Misa, masih tetap di Kiswa Female dan kita masih berdiskusi hangat dengan adik-adik mahasiswa ya. Kita masih membicarakan tentang bagaimana cara kita memanage hati kita untuk agar mudah dan ringan untuk berbagi. Apalagi masalah sedekah ya. Ada berbagai macam cara sedekah itu, tidak harus dengan yang kita tampakkan dengan materi ya. Bisa saja kita membantu orang itu juga bisa menjadi nilai sedekah ya. Jadi kalau kita membantu seseorang, kemudian kita senyum kepada orang, katanya Rasulullah kan jika kamu tak mampu bersedekah dengan materi, harta, maka cukuplah kamu tersenyum dengan saudara-saudaramu. Tapi senyumnya juga harus ada alasannya. Jangan senyum-senyum sendiri pinggir jalan, nanti takut yang ngelihat ya. Ya, jadi harus hati-hati juga senyumnya, jangan berlebihan juga. Kemudian bagaimana cara diri kita melatih untuk hati kita menjadi hati yang loman, hati yang mudah berbagi, hati yang memang ikhlas ketika bersedekah. Ya, tidak hanya ikhlas membeli kopi, tidak hanya ikhlas kumpul bareng teman-teman nongkrong habisin uang jajan gitu loh. Tapi kita harus mampu memanage hati kita agar hati kita ikhlas juga untuk bersedekah. Ya, tadi sudah saya tekankan bahwasanya ngumpul bareng teman, it's okay, nggak masalah, karena itu hablum minan nas kita. Ya, ngopi bersama teman, it's okay, nggak masalah juga, karena itu sebuah media dalam berkumpul. Tapi kewajiban kita jangan sampai ditinggalkan, sedekah kita jangan sampai terlupakan. Ya, jadi sama halnya, ketika kita melatih diri kita, maka coba latih hati sampean ini, hati para adik-adik ini, dimulai dengan sedekah yang kecil. Setiap hari mengumpul uang kembalian kecil-kecil kita masukkan di tempat yang sudah kita sediakan. Ya, kemudian coba benar-benar dilawan nafsunya. Bismillah diniati, ya, nafsunya dilawan. Apa sih berupa nafsu apa biasanya? Untuk membeli barang-barang yang bisa dikategorikan masih berkebutuhan sekunder. Ya, coba tadi sudah ditekankan dalam hadis Rasulullah, kita harus punya amalan yang tidak terputus ketika kita di hari yaumul akhir atau di hari di mana kita sudah meninggal. Kita harus punya amalan itu, salah satunya yaitu sedekah jariyah. Kumpulkan amalan-amalan itu, kumpulkan sedekah-sedekah kalian, bersedekahlah kalian dengan ringan agar itu sebagai amalan yang tidak terputus nantinya. Luar biasa itu, ya, luar biasa. Beda dengan amalan-amalan yang lain. Amalan-amalan yang lain itu hanya dapat kita lakukan, amalnya berlangsung atau mengalir ketika kita masih hidup. Seperti hanya sholat dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah meninggal, itu sudah terputus. Nggak bisa kita balik lagi ke dunia. Tapi ada beberapa amalan yang memang itu terus mengalir. Tadi sedekah jariyah salah satunya. Kita harus latih diri kita. Ya, ingat, harus seimbang perilaku kita, kekuatan kita, kemudian akhlak kita, berperilaku baik di dunia, berperilaku baik bersama teman-teman, kita juga berperilaku baik dalam mempersiapkan kehidupan kita di hari akhir nanti. Ya, ukhrawi jalan, dunia jalan, ngopi jalan, sedekah jalan. Bisa ya? Kita berlatih bersama dan tentunya bersama pemirsa semua yang ada di rumah. Kita belajar bersama. Kita niati mulai sekarang. Ya, jadikan sedekah itu sebagai bentuk keharusan yang kita lakukan. Kewajiban. Dengan kapasitas yang harus kita miliki. Kapasitas sesuai dengan yang kita miliki. Kalau mampunya seberapa, ya itu cukup keluarkan, jangan dipaksakan. Biar sedekah itu tidak menjadi berat. Jangan buat sedekah itu menjadi amal ibadah yang berat. Ya, Allah tidak memerintahkan secara langsung kamu harus sedekah sekian juta, sekian ratus, tidak. Tapi semampunya.
sekuatnya, apalagi adik-adik mahasiswa yang kapasitasnya masih menerima dari orang tua. Maka bersedekahlah kalian dengan kemampuannya. Ya, coba dipersiapkan perilaku di dunia kita. Nongkrong-nongkrong juga nggak masalah, jalan. Yang penting nongkrongnya berfaedah, ngopinya berfaedah. Dengan ngopi kita bisa menghasilkan pemikiran baru. Bukan dengan ngopi kita akhirnya bisa menghibah. Ya, mencari kesalahan orang lain dan lain sebagainya. Jadi gunakan juga lah media-media berkumpul, media-media yang namanya ngopi, ngeteh dan lain sebagainya ini dengan dicampuri di dalamnya misalnya diskusi masalah Islam. Seperti kita hari ini. Kita sekarang lagi asyik ngopi tentunya kan, sambil menikmati sore yang sangat luar biasa. Tapi kita juga sambil berdiskusi yang namanya tentang bagaimana menyeimbangkan antara ngopi dan juga sedekah. Jadi intinya kita harus selalu belajar untuk menjadi lebih baik dan niatkan untuk berubah menjadi lebih baik. Yang perlu kita tekankan, berkumpul bersama teman itu memang diharuskan hablum minan nas. Harus kita jalankan. Kopi kita jalankan, ngopi bareng kita jalankan, sedekah jangan ditinggalkan. Ngopi kita jalankan, ibadah jangan ditinggalkan. Semoga semuanya bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik dan berniat untuk menjadi lebih baik seterusnya. Terima kasih para pemirsa Kiswa Female dan sampai bertemu kembali. Dan juga para adik-adik juga, semoga sampai selamat di tujuan ya. Dan juga sampai bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.